Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang hidup tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas. Karena saya mendengar, membaca juga, tetapi juga bertemu dengan beberapa orang yang mengalami tekanan begitu besar. Mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Dan ketika saya renungkan kenapa mereka mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan, kecemasan yang berlebihan, sebabnya adalah mereka berpikir bahwa mereka bisa mengendalikan hidup ini. Bahwa hidupnya itu bisa mereka kontrol, mereka atur. Dan menurut saya itu false belief. Sebetulnya kita tidak bisa mengendalikan hidup kita sepenuhnya. Dan karena itu adalah keyakinan bahwa dia bisa mengatur hidupnya, maka ketika hidup tidak seperti yang dia harapkan, dia menjadi cemas, khawatir, dan takut. Menjalani kehidupan dengan penuh beban, stres, bahkan cenderung menjadi depresi. Padahal sebetulnya hidup ini memang tidak bisa sepenuhnya di tangan kita. Tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Kita sendiri mengalami hal itu dan mengerti. Karena ketika kita lahir tidak tahu dari mana, tahu-tahu lahir dalam sebuah keluarga. Dan ketika kita masih bayi, kita sepenuhnya tergantung kepada orang lain. Bahkan sampai umur 1 tahun pun kita masih disuapi untuk makan. Umur 2 tahun baru bisa jalan lari sana lari sini, sangat tergantung kepada orang tua. Masa kanak-kanak itu begitu panjang dan sepenuhnya kita tergantung kepada orang lain. Bukan kita yang mengendalikan hidup kita. Remaja juga begitu. Remaja masih sekolah, masih diantar, masih tergantung. Bahkan sudah punya pacar aja masih diantar orang tua waktu sekolah. Tergantung. Mungkin pada waktu kuliah mulai merasa bisa mengatur hidupnya sendiri. Tapi itu juga ilusi. Juga pada waktu kerja. Seolah-olah bisa mengatur dan mengarahkan hidup kita sendiri. Itu juga ilusi. Kita tidak mampu mengatur hidup kita, mengendalikan hidup kita. Kalau toh kita bisa, itu hanya sementara. Nanti pada saatnya ketika sudah tua, terbaring, ya sudah, kita nggak bisa apa-apa, tergantung orang lagi dan tergantung kepada Tuhan yang pada saatnya kita hanya bisa pasrah. Nah, mengapa kita tidak menyadari hal itu dan meyakini? Karena itu adalah sebuah fakta bahwa kita ini tidak bisa mengendalikan hidup kita, mengontrol hidup kita, tidak bisa. Hidup itu begitu luas, tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Kita hanya bisa bersyukur menjadi bagian sebuah peristiwa, sebuah kehidupan. Dan setiap peristiwa adalah keajaiban. Karena itu adalah satu-satunya, tak terulang, unik sekali selamanya. Tidak ada peristiwa yang bisa diulang 2 kali. Enggak bisa. Orang bijak mengatakan kita tidak bisa menyeberangi sungai 2 kali. Enggak bisa. Sama, hidup ini juga tidak bisa diulangi 2 kali. Sangat unik, sekali, tak terulang. Dan itu adalah keajaiban. Maka sebetulnya kita hanya bisa ambil bagian dan bersyukur bahwa kita bisa ambil bagian. Lalu yang paling penting adalah kita memberikan yang terbaik.
Karena ini unik sekali, satu kali terjadi seumur hidup, tak terulang, maka kita beri yang the best. Nah, harusnya begitu. Tidak usah memikirkan tentang mengendalikan kehidupan saya, apalagi kehidupan orang lain. Lalu kalau orang lain tidak bertindak, bersikap tidak seperti yang kita maksudkan, kita kecewa, ya hidup kita menjadi penuh beban. Sebetulnya pasrah adalah allowing happenings happen as it is. Pasrah itu menerima, mengizinkan sebuah happening, peristiwa terjadi, dan kemudian saya terlibat di dalamnya dengan penuh syukur dan memberi yang terbaik. Itu pasrah. Dan itulah hidup. Di situ ada kepercayaan bahwa hidup ini diselenggarakan oleh Tuhan yang begitu bijaksana. Sehingga menyelenggarakannya dari saat ke saat, penuh dengan keajaiban, tak terulang, terjadi sekali selamanya. Besok tidak pernah bisa diulang lagi. Apapun itu. Dan karena itu hidup menjadi menakjubkan dari saat ke saat. Hidup menjadi penuh syukur karena saya boleh ambil bagian dalam peristiwa yang menakjubkan itu. Dan tidak perlu mengendalikannya, cukup mengalaminya dan wow. Dan terlibat di dalamnya dan kemudian memberi diri yang terbaik. Maka kemudian stres hilang, beban, rasa takut tidak ada lagi. Yang ada adalah rasa syukur bahwa saya boleh ambil bagian dan memberi yang terbaik dari sebuah peristiwa yang menakjubkan, yang diselenggarakan oleh Tuhan. Every happening is amazing. Tidak ada yang tidak amazing. Karena begitu sempurna dan karena Tuhan yang menyelenggarakan. Bukan saya, bukan orang lain. Bahkan sesuatu yang random. Anda di sebuah perempatan jalan, mengendarai mobil, berhenti di lampu merah. Random. Tapi itu adalah amazing. Dan sekali seumur hidup tak terulang. Besok tidak bisa lagi seperti itu, sampingnya sudah berubah, depannya sudah lain, cuacanya mungkin mendung, hari ini cerah, tidak pernah bisa terulang. Bahkan peristiwa yang sangat random adalah penyelenggaraan Tuhan. Dan ketika kita bisa hadir sepenuhnya, memberi yang terbaik, maka peristiwa itu menjadi ajaib, menakjubkan. Tanpa beban, yang ada adalah rasa syukur dan takjub mengalami setiap peristiwa yang begitu random tetapi menakjubkan karena penuh, utuh dan sempurna. Karena Tuhan yang menyelenggarakan. Kita hanya ambil bagian, kita adalah bagian kecil sekali yang tak bernilai, tidak punya makna, tetapi boleh ambil bagian dan menyumbang yang terbaik. Dan pada saat itu, ketika kita tidak ada, happening itu tidak utuh dan lengkap, ada yang kurang. Nah, disitulah peranan kita. Memberi yang terbaik yang membuat setiap peristiwa menjadi penuh, utuh, menakjubkan. Tanpa kita di situ tidak sempurna. Maka mari kita mengalami setiap peristiwa dengan penuh rasa syukur. Karena kita boleh ambil bagian. Bukan kita yang menentukan, tetapi kita boleh ambil bagian. Menjadi bagian sebuah peristiwa yang utuh, lengkap, sempurna. Dan karena itu kemudian tanpa beban, tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas. Karena penyelenggara kehidupan ini bukan kita. Tetapi Tuhan dalam kebijaksanaannya, dalam kesempurnaannya menyelenggarakan dari momen ke momen. Dan kita, Anda dan saya, boleh ambil bagian terlibat di situ. Dan itu menakjubkan. Bukan membuat khawatir, cemas, atau tertekan. Tetapi kalau kita semua yang meyakini bahwa saya yang mengendalikan hidup ini, terutama hidup saya, kita hanya akan tertekan, stres, khawatir, dan gelisah. Dan tidak perlu, karena kita itu begitu kecil, tidak bisa mengendalikan kehidupan ini. Dan memang tidak perlu, karena sejak kecil pun sampai nanti kita tidak bisa mengendalikan hidup kita. Hanya bisa terlibat di dalamnya dan mensyukurinya.
siapa kita ini, tiny small creature, boleh terlibat di dalam peristiwa yang menakjubkan. Lalu tidak ada kegelisahan, kecemasan, ketakutan, yang ada adalah rasa syukur dan takjub. Mengalami setiap peristiwa begitu menakjubkannya. Terutama ketika kita sadar bahwa dalam peristiwa itu Tuhan menyelenggarakannya dengan bijaksana karena Tuhan sangat mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.